Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 33. Demikianlah dikatakan, memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Mengasihi lebih utama daripada korban pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, istilah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu juga sangat perlu dalam kehidupan beriman kita. Karena kehidupan kita ini sudah berada di dalam dosa dan kesalahan. Karena pelanggaran yang dilakukan, maka kita masuk ke dalam dosa. Karena itu, jangan lagi menambah. Maka lihatlah kembali apa yang sedang Allah kerjakan untuk kita pada saat ini, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita agar kita mengikuti kasih, sehingga hidup kita ini adalah hidup karena kasih Allah, hidup karena belas kasihan Allah, sehingga hidup kita adalah hidup yang mengasihi. Maka mulailah dengan melihat kasih Allah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka di dalam diri kita muncullah yang namanya hati untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Maka ketika kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, maka itu adalah persembahan yang sangat-sangat baik yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu hidup kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan. Baru berikutnya apa? Dengan segenap hati juga kita harus bisa melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kalau Tuhan bisa mengasihi kita, maka kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Karena dengan ini, maka kita bisa mencontohkan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini mengatakan, kasihilah dengan segenap hati, segenap pikiran, kekuatan, agar disinilah kita bisa melihat persembahan yang paling utama untuk Tuhan itu bukan persembahan sembelihan atau korban untuk penebusan dosa, tetapi bagaimana kita mengorbankan persembahan kita, yaitu hidup kita. Hidup yang telah dikasihi Allah untuk melakukan kasih itu kepada dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya setiap orang percaya tidak diizinkan untuk membenci. Setiap orang percaya tidak diizinkan untuk setengah-setengah mengasihi Allah, untuk mengenal Allah, untuk melakukan perbuatan atas dasar Allah itu sendiri. Jadi jangan setengah-setengah. Hidup kita ini harus totalitas dalam melakukan karya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Melakukan teladan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena disinilah kita mau menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar percaya. Kalau kita adalah orang percaya, maka kita harus bisa membedakan manakah yang lebih utama. Jadi kasih itu diletakkan paling utama. Karena semua kehidupan kita tanpa kasih itu akan hampa. Karena banyak orang berbuat baik tetapi tidak berdasarkan kasih. Banyak orang menyayangi kita, bisa saja itu bukan karena kasih tetapi karena iba. Supaya dia bisa dipuji. Tetapi kita lihat apa yang
inginkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan. Tidak ada lagi istilah kecewa dengan perbuatan baik. Tidak lagi ada istilah kecewa dengan perbuatan mengasihi. Karena di sini kita mau melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang mengasihi tidak akan pernah mau menyakiti. Orang yang mengasihi tidak akan pernah berlaku jahat kepada orang lain. Karena banyak Bapak Ibu dan saudara-saudara, rambut bisa sama hitam, kita bisa sama-sama duduk, tetapi di dalam hati banyak orang yang memikirkan hal-hal yang tidak baik kepada sesamanya. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, hal mengasihi itu lebih utama daripada hal pertobatan. Walaupun itu juga penting dan perlu. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Maka jikalau kamu tidak bisa hidup dengan benar, minimal jangan melakukan hal-hal yang menyakiti banyak orang. Kalau kamu tidak bisa melakukan hal yang baik kepada saudaramu, minimal jangan menyakiti hatinya. Karena inilah firman Tuhan, agar kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan dosa, menyakiti sesama kami. Tetapi biarlah kami bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu dan kasih setia-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.